Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bertemu kembali di media pembelajaran Analisis Desain Sistem Berorientasi Objek bersama saya Siti Arni. Materi kita kali ini tentang UML, Unified Modeling Language. Pertanyaannya, apa itu UML? UML menurut ilmu komputer merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri perangkat lunak untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan perangkat lunak. Dengan menggunakan UML, Anda bisa membuat model untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, di mana aplikasi tersebut bisa berjalan pada hardware, operating system, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. UML menggunakan kelas dan operasi dalam konsep dasarnya. Maka UML lebih cocok untuk pemodelan perangkat lunak berorientasi objek seperti bahasa Java, C, C++, dan VBNet. Adapun tujuan penggunaan UML diantaranya memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek, menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Manfaat UML memudahkan programmer dalam hal membuat sistem yang akan dirancang, mengetahui flow atau alur sebuah sistem, mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan dalam sistem yang akan dikembangkan, serta memudahkan developer dalam mengimplementasikan program atau aplikasi yang telah dibuat. Kelebihan UML diantaranya menyediakan bahasa pemodelan yang ekspresif dan siap pakai untuk mengembangkan dan pertukaran model, menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas konsep, mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses pengembangannya, menyediakan basis formal untuk bahasa pemodelan, menyediakan kemampuan untuk merepresentasikan semua konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak, menyediakan fleksibilitas yang diperlukan bagi konsep perangkat lunak yang baru. Keunggulan UML menyederhanakan kompleksitas, membuka saluran komunikasi, mengotomatiskan pembuatan perangkat lunak, membantu menyelesaikan masalah arsitektural, meningkatkan kualitas kerja, serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan mulai dari perancangan produk dipasarkan. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat UML diantaranya Star UML, Argo UML, Bo UML, Modelio, dan yang lainnya. Adapun jenis-jenis diagram dalam UML diantaranya use case diagram. Pada diagram ini, Anda akan menentukan use case dan aktornya. Diagram activity. Diagram ini menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sistem. Dari pertama sampai akhir, diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Strukturnya mirip dengan flowchart. Diagram sequence. Diagram ini memasukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis, di mana setiap skenario dibuat sekuensnya. Diagram kolaborasi menggambarkan kolaborasi dinamis dalam menunjukkan pertukaran pesan. Kolaborasi diagram menggambarkan objek dan hubungannya. Diagram kolaborasi lebih menekankan kepada peran setiap objek dan bukan pada waktu penyampaian setiap pesan. Diagram kelas. Diagram ini menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Klasifikasikan kelas dan atribut yang akan dibuat,
di mana kelas nantinya digunakan untuk proses coding sebuah program. Diagram objek digunakan sebagai cara untuk memeriksa kembali keakuratan diagram keras. Diagram menunjukkan objek sistem dan hubungannya, serta menawarkan gambaran kemungkinan aliran desain yang lebih baik yang membutuhkan perbaikan. Diagram komponen menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source kode, komponen biner, atau executable komponen. Diagram deployment menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem yang menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat lain dan jenis hubungannya. Adapun tahapan dalam membuat diagram OML diantaranya membuat functional requirement. Pada tahap ini, kita mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan dibuat dan bagaimana alur pembuatannya. Membuat use case diagram, membuat class diagram, membuat sequence diagram, serta membuat activity diagram. Demikian media pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di media pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.